Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asr Rasyid. Di sini saya diberikan tugas sebagai tentor manajemen operasional 2 pada asistensi UTS 2020-2021. Langsung saja ke soal yang pertama. Dari sebuah proyek diketahui jadwal pekerjaannya sebagai berikut. Kegiatan di sini ada A sampai G, kemudian peristiwa ada 1 strip 2 sampai 6 strip 7, kemudian waktu normal satuannya minggu ada 5 sampai 5 lagi, kemudian ada percepatan, waktu percepatan maaf satuannya minggu dari 3 sampai ke 4 sampai 4 maksudnya, maaf. Kemudian ada biaya normal 80.000, seterusnya sampai 80.000. Biaya percepatan satuannya rupiah 100.000 sampai ke 120.000. Nah, di sini ada petunjuk bahwa biaya tidak langsung proyek naik dengan tingkat rata-rata sebesar Rp25.000 per hari. Nah, dari data di atas dinyatakan. Yang pertama, gambarkan diagram networknya. Nah, yang dimaksud dengan diagram network sendiri di sini adalah visualisasi proyek berdasarkan network planning. Network diagram berupa jaringan kerja yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan urutan peristiwa yang ada selama menjalankan proyek. Nah, kemudian ada jalur kritis. Nah, apa itu jalur kritis? Jalur kritis di sini adalah waktu terpanjang untuk menyelesaikan proyek untuk memastikan bahwa proyek tersebut diserahkan secara tepat waktu dengan biaya seminimum mungkin. Dan lalu total apabila menggunakan waktu dan biaya. Nah, pertanyaan berikutnya, tentukan jalur kritis dan total biaya apabila setiap kegiatan menggunakan waktu dan biaya dipercepat. Dan yang terakhir pada nomor ini, tentukan waktu pelaksanaan proyek paling optimal dengan biaya rendah. Menjawab soal yang pertama, di sini ada IC atau yang disebut juga dengan biaya tambahan sama dengan biaya percepatan dikurangi biaya normal dibagi waktu normal dikurangi waktu percepatan. Nah, pada kegiatan A di sini setelah dihitung hasilnya biaya tambahan sebesar 15.000. Begitu seterusnya sampai pada kegiatan G yang waktu tambahannya sebesar 40.000. Nah, di sini untuk penjelasan diagram networknya, di sini pada kegiatan 1 sampai 1 ke 2 itu membutuhkan waktu sebesar 5 minggu. Selama 5 minggu dengan biaya tambahan sebesar 15.000. Kemudian kegiatan 2 ke kegiatan 3 itu membutuhkan waktu 9 minggu dengan biaya tambahan 10.000. Kemudian kegiatan 3 ke kegiatan 5 membutuhkan waktu 7 minggu dengan tidak dipercepat, tidak dapat dipercepat, di sini tidak dapat dipercepat. Nah, kemudian pada kegiatan 5 sampai kegiatan 6 ada membutuhkan waktu 8 minggu dengan tidak dapat cepat juga. Kemudian kegiatan nomor 6 sampai ke 7 itu membutuhkan estimasi waktu 5 minggu dengan biaya tambahan 40.000. Nah, di sini ada dua jalur. Yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan. Yang kedua ada jalur kegiatan dari 1, 2, 4, 5, 6, 7 dengan biaya tambahan yang sudah tertera.
Nah, di sini jalur kritisnya yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kenapa yang dipilih jalur ini? Dikarenakan seperti pengertian jalur kritis tadi, yang dipilih adalah waktu yang terpanjang. Kuncinya di situ. Terus di sini total biaya proyek ada dua. Yang pertama biaya langsung sama dengan jumlah seluruh biaya normal sama dengan 80.000 ditambah 100.000 ditambah 90.000 ditambah 105.000 ditambah 125.000 ditambah 160.000 ditambah 80.000. Hasilnya sama dengan 740.000 rupiah. Biaya tidak langsung 34. Itu minggunya dikali 7. 7 itu 7 hari tadi, karena di sini tadi disebutkan 25 itu 25 per hari. Jadi kita ubah dulu ke minggu. Jadi kita kali 7 dan kemudian dikali 25. Hasilnya sama dengan 6.200.000. Kita pilih waktu dipercepat. Ya kita pilih yang dipercepat waktunya, yang merupakan kegiatan kritis dengan prioritas bagi waktu percepatan termurah. Yang kita pilih kegiatan 23 dari 9 minggu. Jadi mohon maaf di sini karena belum tertulis di situ 7 minggu ya. 7 minggu biaya tambahan per minggu. Jadi biaya tambahan per minggunya sama dengan 10.000 rupiah per minggu. Kegiatan dipercepat, jadinya di sini kegiatan dipercepat selama 2 minggu. Kemudian di sini waktu penyelesaian proyek 32 dikurangi 2 sama dengan 32 minggu. Biaya langsung total, biaya langsung 740.000 rupiah. Kemudian biaya percepatan 20.000 rupiah. Ditambahkan menjadi 760.000 rupiah. Dan biaya tidak langsungnya 32 dikali 175.000 sama dengan 5.600.000 rupiah. Nah, kemudian di sini muncul lagi diagram networknya. Dan di sini ada kegiatan 1 kedua itu waktunya 5 minggu dengan biaya tambahan 15.000. Kemudian kemudian ada kegiatan 2 ketiga. Ini mohon maaf, ini harusnya di 70.000 rupiah ini harusnya, dan seterusnya. Kemudian dianalisis menjadi 34 minggu dibanding dengan 32 minggu. Kemudian dengan biaya langsung 740.000 dibandingkan dengan biaya langsung 760.000 dan biaya tidak langsung sebesar 6.200.000 dibandingkan dengan biaya tidak langsung 5.600.000 dan totalnya 6.940.000 dibandingkan dengan 6.360.000. Nah, di sini jadi dapat disimpulkan yang dipilih adalah yang waktu percepatannya 32 minggu dan biaya langsungnya 760.000 dan biaya tidak langsungnya 5.600.000 dan dengan total 6.360.000. Itu merupakan waktu penyelesaian yang paling optimal. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, apa yang dimaksud dengan PPIC? Apa arti penting PPIC untuk perusahaan? Jelaskan selengkapnya. Jawaban soal yang kedua,
PPIC merupakan kependekan dari Production Planning and Inventory Control, yang artinya adalah pekerjaan untuk membersihkan proses manufaktur dan pengelolaan stok persediaan bahan baku hingga akhirnya diproduksi menjadi barang jadi. Nah, kenapa di sini PPIC penting? Karena PPIC harus berdampingan dengan departemen lain. Salah satunya departemen marketing. Departemen ini mempunyai forecast dan estimasi mengenai jumlah waktu yang akan dijual ke konsumen. Dengan begitu, PPIC bisa menentukan dan mengendalikan jumlah stok persediaan bahan baku yang akan diproduksi. Nah, di sini ada beberapa tugas PPIC. Yang pertama, menyediakan bahan jadi, dan yang kedua meninjau forecast dari marketing, dan yang ketiga menghitung dan memastikan kebutuhan produksi. Kemudian yang keempat, memastikan kualitas produk, dan yang kelima, menjadwal proses produk. Lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 3. Nah, sebuah agen pembelian skincare melakukan pembelian suatu produk dalam kuantitas besar untuk dapat memenuhi permintaan customer. Permintaan akan produk tersebut dalam waktu 1 tahun sebesar 210.000 unit dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun terdapat 300 hari kerja. Biaya penyimpanan sebesar 400 per unit per tahun. Biaya pemesanan sebesar 100.000 rupiah per order. Namun, saat ini menjelang tahun, kemungkinan sekali terdapat keterlambatan pengiriman diinformasikan kepada para customer. Karena ternyata mereka dapat diberikan potong ketika menunggu. Itu biaya orderin sebesar 500 per unit per tahun. Dari data di atas, coba hitung. Yang pertama, OHI atau OHI optimal, jumlah order atau siklus per tahun, kemudian jumlah yang dipesan kembali, dan yang terakhir biaya persediaan tahunan pada saat OHI optimal. Nah, di sini ada D, yang dimana D itu merupakan jumlah permintaan. Yang selanjutnya ada H, yaitu biaya penyimpanan. Kemudian ada S, yaitu biaya pemesanan. Kemudian ada B, yaitu biaya back ordering. Nah, di sini D-nya sebesar 210.000 per unit per tahun. Kemudian hanya sebesar 400 per unit per tahun. Kemudian S sebesar 100.000 per order. Kemudian ada B sebesar 500 per unit. Di sini OHI-nya sama dengan akar 2 SD dibagi H dikali akar H plus B dibagi B sama dengan akar 2 dalam kurung 100.000 dikali dalam kurung 210.000 dibagi 400.000 dikali akar 400 plus 500 dibagi 500 sama dengan akar 42 miliar dibagi 400 dikali akar 900 dibagi 500 sama dengan akar 105 juta dikali akar 1,8 sama dengan 10.247 dikali 1,3416 sama dengan 3, hasilnya
13.747 unit. Nah, jumlah order ini dinamakan dengan sini rumusnya, yaitu dibagi V sama dengan 210.000 dibagi 13.747, hasilnya sama dengan 15,27 kali. Kemudian sini ada I sama dengan akar 2 SD bagi H dikali akar B dibagi H plus B sama dengan akar 2 dalam kurung 100.000 dikali dalam kurung 210.000 dibagi 400.000 dikali akar 500 dibagi 400 ditambah 500 sama dengan akar 105.000 akar 105 juta dikali akar 0,555 sama dengan 10.247 dikali 0,7453, hasilnya yaitu 7.637 unit. Nah, yang terakhir, back order. Back order ini dilambangkan H-1. Rumusnya maksudnya H-1 sama dengan 13.747 dikurangi 7.637 sama dengan 6.110 unit. TC-nya sama dengan dalam kurung H kali I kuadrat dibagi 2 Q ditambah dalam kurung S kali D dibagi I tambah dalam kurung B kali dalam kurung H-1 I dikuadratkan dibagi 2 H sama dengan 400 dikali dalam pangkat 7.637 dibagi 2 kali 13.747 ditambah 100.000 dikali 210.000 dibagi 13.747 ditambah 500 kali 13.000 dalam kurung 13.747 dikurangi 7.637 pangkat dibagi 2 dikali 13.747 sama dengan 524 ditambah 1.527.606 ditambah 339.456, hasilnya yaitu 2.715.586 rupiah. Mungkin dari sekian mungkin dari saya cukup sekian. Apabila banyak kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.